2 jam setelah aku memakamkan putraku yang berumur 8 tahun, dengan suara gemetar gurunya meneleponku. Bu, saya menemukan sesuatu yang harus ibu lihat. Datang ke sekolah dan temui saya di kantor sekarang juga. Jangan beritahu keluargamu dan siapapun. Ini berbahaya. Dan saat aku tiba, sosok yang berdiri di depan pintu membuatku gemetar. Aku tak menyangka karena sosok itu adalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 2 jam setelah aku memakamkan putraku yang berumur 8 tahun, rumah terasa seperti neraka yang dingin. Wangi bunga melati dan sedap malam masih menyengat hidung, bercampur dengan aroma tanah basah yang menempel di ujung gamis hitamku. Orang-orang masih berlalu lalang di ruang tamu, membisikkan kata-kata belasungkawa yang terdengar kosong di telingaku. Mereka bilang aku harus ikhlas. Mereka bilang Kava sudah tenang di surga. Namun, tidak ada satupun dari kata-kata itu yang mampu meredakan rasa sakit yang mencabik-cabik dadaku. Kava baru berusia 8 tahun. Dia anak yang sehat, ceria, dan penuh energi. Dokter bilang itu serangan jantung mendadak, sebuah anomali medis yang langka. Aku tidak percaya, tapi aku tidak punya tenaga untuk membantah. Aku duduk di sudut kamar, menatap kosong ke arah bingkai foto Kava yang tersenyum lebar sambil memegang piala lomba lari. Di luar, suamiku, Dimas, sedang menyalami para tamu. Wajahnya sembab, matanya merah, dan bahunya turun seolah menanggung beban dunia. Semua orang memuji ketabahan Dimas. Mereka bilang dia adalah suami dan ayah yang luar biasa, yang tetap tegar demi istrinya yang hancur lebur. Aku melihatnya dari celah pintu kamar yang sedikit terbuka. Dimas menerima pelukan dari Pak Rahayu, ketua yayasan tempat Kava bersekolah. Pak Rahayu menepuk punggung Dimas dengan keras, memberikan dukungan moral layaknya seorang bapak kepada anaknya. Pemandangan itu seharusnya membuatku terharu. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang membuat perutku mual. Ponselku bergetar di atas kasur, memecah lamunan panjangku. Layarnya menyala, menampilkan nama Ibu Rani, guru wali kelas Kava. Aku mengernyitkan dahi. Kenapa gurunya menelepon di saat seperti ini? Bukankah dia tadi sudah datang ke pemakaman? Dengan tangan gemetar, aku menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinga. Suara di seberang sana terdengar sangat pelan, nyaris seperti bisikan yang tercekik oleh ketakutan. Ibu Rani terdengar panik, napasnya memburu seolah dia sedang bersembunyi di dalam lemari sempit. Ibu Rani memintaku untuk mendengarkan baik-baik. Dia berkata bahwa dia menemukan sesuatu yang harus aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Sesuatu yang tertinggal di laci meja Kava. Suaranya bergetar hebat saat dia memintaku untuk datang ke sekolah sekarang juga, dan menemuinya di kantor guru. Dia menekankan satu hal yang membuat darahku berdesir dingin. Dia melarangku memberitahu siapapun, termasuk keluargaku sendiri. Dia bilang ini berbahaya. Jantungku berdegup kencang, lebih cepat dari sebelumnya. Rasa duka yang melumpuhkan tiba-tiba berganti menjadi kewaspadaan. Ada nada mendesak dalam suara Ibu Rani yang tidak bisa aku abaikan. Ini bukan sekadar panggilan tentang barang tertinggal. Ini tentang Kava. Naluri seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya seketika mengambil alih. Aku menghapus air mata di pipi dengan kasar. Aku harus pergi ke sana. Aku harus tahu apa yang dimaksud dengan berbahaya. Aku keluar dari kamar dengan langkah gontai yang kubuat-buat. Aku menghampiri Dimas yang masih berbincang dengan Pak Rahayu di teras depan. Aku berbisik pelan kepada Dimas, mengatakan bahwa kepalaku sakit sekali dan aku butuh obat migrain yang tertinggal di mobil. Sekaligus ingin mencari udara segar sebentar ke minimarket depan kompleks. Dimas menatapku dengan tatapan sendu yang begitu meyakinkan. Dia menawarkan diri untuk membelikannya, tapi aku menolak halus. Aku bilang aku butuh waktu sendiri barang 15 menit. Pak Rahayu tersenyum tipis, menyarankan agar aku tidak pergi terlalu lama, karena angin malam tidak baik untuk kondisi fisikku yang sedang lemah. Aku mengangguk hormat, lalu bergegas menuju mobilku yang terparkir di ujung jalan. Jalanan menuju sekolah Kava terasa sangat panjang malam itu. Hujan rintik-rintik mulai turun, membuat aspal berkilau memantulkan cahaya lampu jalan yang remang-remang. Pikiranku berkecamuk. Apa yang ditemukan Ibu Rani? Mengapa dia begitu ketakutan? Dan mengapa dia melarangku memberitahu Dimas? Selama ini, Dimas adalah ayah yang sempurna bagi Kava. Tidak mungkin Dimas ada hubungannya dengan bahaya yang dimaksud Ibu Rani. Namun, keraguan itu mulai tumbuh, merayap perlahan seperti akar tanaman liar di dinding hatiku. Bayangan wajah Kava yang pucat pasi di rumah sakit kembali menghantui.
Dokter bilang organnya gagal berfungsi, tapi Kava tidak pernah punya riwayat penyakit serius. Gedung sekolah tampak menyeramkan di malam hari. Gerbang depan sedikit terbuka, seolah sengaja dibiarkan tidak terkunci untukku. Satpam sekolah tidak terlihat di pos penjagaan. Mungkin sedang berkeliling atau memang tidak ada jadwal jaga malam ini, karena sekolah sedang libur berkabung untuk Kava. Aku memarkir mobil agak jauh, di bawah pohon beringin besar yang menutupi pandangan dari jalan raya. Aku tidak ingin ada yang melihat mobilku di sana. Dengan langkah cepat, aku menerobos gerimis, berlari kecil menuju koridor utama. Lorong-lorong kelas yang biasanya riuh dengan suara anak-anak kini sunyi senyap, hanya terdengar gema langkah kakiku sendiri yang memantul di lantai keramik. Tujuanku adalah ruang guru di lantai 2. Lampu di lorong itu mati, hanya ada cahaya remang-remang yang berasal dari lampu taman di bawah. Namun, aku melihat seberkas cahaya keluar dari celah bawah pintu kantor guru. Ibu Rani pasti ada di sana. Aku mempercepat langkahku, tapi entah kenapa, perasaanku semakin tidak enak. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Aku teringat Kava yang sering bercerita betapa dia menyukai Ibu Rani, karena gurunya itu sabar dan baik hati. Jika Ibu Rani sampai ketakutan seperti tadi, pasti ada sesuatu yang sangat besar. Aku sampai di depan pintu kantor guru. Pintunya tidak tertutup rapat. Ada celah sekitar 10 cm yang membiarkanku mengintip ke dalam. Aku menahan napas, mencoba mengintip situasi sebelum masuk. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat pemandangan di dalam. Ibu Rani tidak sendirian. Dia berdiri terpojok di sudut ruangan, di dekat lemari arsip. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak lebar, dan tubuhnya gemetar hebat. Kedua tangannya terangkat seolah memohon ampun. Di depannya, berdiri sesosok pria membelakangiku. Pria itu mengenakan kemeja hitam yang sangat aku kenali. Postur tubuhnya, gaya berdirinya, bahkan aroma parfum yang samar-samar tercium sampai keluar pintu, semuanya begitu familiar. Pria itu sedang memegang sebuah benda kecil berwarna hitam, mungkin sebuah diska lepas, dan dia berbicara dengan nada rendah yang penuh ancaman. Suaranya dingin, tajam, dan tidak memiliki sedikitpun kehangatan. Suara itu berbeda 180 derajat dari suara lembut yang biasa aku dengar di rumah. Aku mendorong pintu perlahan, membuat engselnya berderit pelan. Pria itu berbalik badan dengan gerakan cepat dan waspada. Saat wajahnya terkena cahaya lampu neon ruangan, lututku lemas seketika. Aku harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh ke lantai. Sosok yang berdiri di depan pintu, yang membuat Ibu Rani ketakutan setengah mati, adalah Dimas. Suamiku sendiri. Ayah dari anakku yang baru saja kami makamkan 2 jam lalu. Dimas menatapku. Tidak ada keterkejutan di wajahnya, hanya tatapan datar yang mengerikan sebelum perlahan berubah menjadi ekspresi sedih yang dipaksakan. Matanya yang tadi berkilat tajam kini meredup, mencoba memanipulasi situasi. Di tangannya, dia menggenggam erat benda kecil itu. Aku menatapnya, lalu beralih menatap Ibu Rani yang kini menangis tanpa suara. Otakku berusaha mencerna apa yang sedang terjadi. Dimas seharusnya ada di rumah, menerima tamu, berduka bersamaku. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia mengancam guru anak kami? Dan apa isi benda kecil di tangannya itu? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa berdiri terpaku, gemetar, menyadari bahwa mimpi buruku baru saja dimulai. Keheningan di ruang guru itu terasa mencekik. Hanya suara dengungan mesin pendingin ruangan dan isak tangis tertahan dari Ibu Rani yang mengisi udara. Dimas memecah keheningan itu dengan langkah tenang mendekatiku. Wajahnya yang tadi dingin kini telah berubah total menjadi wajah seorang suami yang rapuh dan penuh duka. Dia merentangkan tangannya, seolah ingin memelukku. Dimas berkata dengan suara parau, bahwa dia tidak menyangka aku akan menyusulnya ke sini. Dia beralasan bahwa dia tidak sanggup berada di rumah, karena terlalu banyak kenangan tentang Kava. Dia bilang dia datang ke sekolah untuk mengambil barang-barang Kava yang tertinggal di laci meja, karena dia ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan sebelum pihak sekolah membersihkan kelas besok pagi. Alasannya terdengar begitu masuk akal, begitu menyentuh hati, jika saja aku tidak melihat tatapan matanya beberapa detik yang lalu. Jika saja aku tidak melihat bagaimana Ibu Rani terpojok ketakutan di sudut ruangan. Aku menatap Ibu Rani, mencari konfirmasi. Wanita itu tampak sangat ketakutan. Matanya bergerak gelisah antara aku dan Dimas. Saat Dimas menoleh sekilas ke arahnya dengan tatapan tajam yang tersembunyi, Ibu Rani langsung mengangguk cepat, membenarkan ucapan Dimas. Ibu Rani berkata dengan suara bergetar, bahwa Pak Dimas memang datang untuk mengambil barang-barang Kava dan mereka sedang membicarakan betapa baiknya Kava semasa hidup. Aku tahu itu bohong. Aku bisa melihat keringat dingin mengalir di pelipis Ibu Rani.
Aku bisa melihat tangannya yang meremas ujung roknya hingga memutih. Dia sedang diancam. Dimas merangkul bahuku erat, terlalu erat hingga terasa menyakitkan. Dia mengajakku pulang, mengatakan bahwa tidak baik bagi kami berlama-lama di tempat yang memicu kesedihan ini. Dia mengambil sebuah kotak kardus kecil dari atas meja, yang katanya berisi buku gambar dan alat tulis Kava. Dengan gerakan yang sangat halus, Dimas memasukkan benda kecil berwarna hitam yang tadi dipegangnya ke dalam saku celananya. Dia pikir aku tidak melihatnya, tapi mataku menangkap gerakan itu dengan jelas. Sebelum kami keluar, Dimas berjalan mendahuluiku menuju pintu. Pada detik yang sangat singkat itu, Ibu Rani mengambil kesempatan. Dia melangkah cepat mendekatiku, berpura-pura membetulkan letak jilbabku yang sedikit miring. Tangannya yang dingin menyentuh leherku, dan aku merasakan dia menyelipkan secari kertas kecil yang dilipat rapi ke dalam lipatan kerudungku di bagian bahu. Dia menatap mataku lekat-lekat, tatapan yang menyiratkan permohonan tolong sekaligus peringatan keras. Bibirnya bergerak tanpa suara, mengucapkan satu kata, lari. Jantungku berpacu semakin kencang. Aku berusaha bersikap normal, mengangguk pelan padanya seolah berterima kasih. Dimas menoleh, menatap kami dengan curiga. Dia bertanya apa yang kami bicarakan. Aku menjawab dengan cepat bahwa Ibu Rani hanya memintaku untuk tabah. Dimas tampaknya puas dengan jawaban itu, lalu menarik tanganku untuk keluar dari ruangan. Kami meninggalkan Ibu Rani sendirian di sana, berdiri di tengah ruangan yang sunyi seperti patung lilin yang siap meleleh karena panasnya ketakutan. Perjalanan pulang di dalam mobil terasa seperti perjalanan menuju eksekusi mati. Dimas menyetir dengan tenang, sesekali mengusap matanya seolah menghapus air mata. Dia memutar musik klasik dengan volume pelan, jenis musik yang biasanya dia putar saat ingin menenangkan diri. Namun bagiku, musik itu terdengar seperti lagu pengiring jenazah. Aku duduk di kursi penumpang, memandang keluar jendela, menatap butiran hujan yang semakin deras memukul kaca. Tanganku meraba lipatan jilbabku, memastikan kertas kecil itu masih ada di sana. Aku ingin membacanya sekarang, tapi aku takut Dimas melihatnya. Aku melirik Dimas dari sudut mata. Pria yang sudah menikahiku selama 10 tahun ini tiba-tiba terasa seperti orang asing. Aku mengingat kembali semua kejadian beberapa bulan terakhir. Kava yang sering mengeluh sakit perut, Kava yang menjadi lemas dan sering tertidur, dan Dimas yang selalu bersikeras menangani sendiri obat-obatan Kava. Dimas yang selalu melarangku membawa Kava ke dokter lain dengan alasan dokter keluarga kami, yang ternyata adalah sepupu jauh Pak Rahayu, sudah paling mengerti kondisi Kava. Potongan-potongan teka-teki itu mulai tersusun di kepalaku, membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Sesampainya di rumah, suasana sudah lebih sepi. Sebagian besar tamu sudah pulang, hanya tinggal beberapa kerabat dekat yang sedang membereskan kursi di halaman. Aku langsung beralasan bahwa aku merasa sangat pusing dan ingin segera tidur. Dimas menawarkan untuk membuatkan teh hangat, tapi aku menolak. Aku bilang aku hanya butuh tidur. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menyandarkan punggungku di sana. Napasku memburu. Aku menunggu sampai langkah kaki Dimas terdengar menjauh menuju dapur. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kertas kecil dari lipatan jilbabku. Kertas itu robekan dari buku tulis sekolah. Tulisannya cakar ayam, ditulis dengan tergesa-gesa, mungkin saat aku sedang berjalan di koridor tadi. Aku membacanya di bawah cahaya lampu tidur yang remang. Kava tidak sakit jantung. Obatnya ditukar dengan racun dosis rendah. Cek boneka beruang di kamar Kava. Dia merekam sesuatu sebelum pergi. Hati-hati, suamimu berbahaya. Duniaku runtuh seketika. Lututku tidak lagi mampu menopang tubuhku, dan aku merosot ke lantai. Kava, anakku sayang. Dia tidak meninggal karena sakit. Dia dibunuh. Dan pembunuhnya ada di rumah ini, membuatkan teh di dapur, bersandiwara sebagai ayah yang berduka. Rasa sakit yang tadi kurasakan berubah menjadi kemarahan yang membakar. Air mataku kering seketika. Aku tidak boleh menangis sekarang. Aku harus membuktikan kebenaran ini. Aku bangkit dan berjalan mengendap-endap menuju kamar Kava yang letaknya bersebelahan dengan kamar utama. Pintu kamarnya tertutup rapat. Aku membukanya perlahan. Aroma minyak telon dan bedak bayi masih tercium kuat di sini, aroma khas Kava. Kamar ini masih sama seperti saat dia tinggalkan. Penuh dengan mainan Lego, poster superhero, dan buku-buku cerita. Di atas tempat tidurnya, duduk sebuah boneka beruang coklat besar yang selalu dipeluk Kava saat tidur. Boneka itu hadiah ulang tahun dariku 2 tahun lalu. Aku mendekati boneka itu. Tanganku gemetar saat menyentuh bulu-bulu halusnya. Aku meraba bagian perut boneka, mencari sesuatu yang tidak biasa. Ada jahitan yang sedikit kasar di bagian punggung boneka,
seolah pernah dibuka dan dijahit ulang secara asal-asalan oleh tangan anak kecil. Aku teringat Kava pernah belajar menjahit di sekolah. Dengan menggunakan gunting kuku yang ada di meja belajar, aku membuka jahitan itu sedikit demi sedikit. Di dalam perut boneka, terselip di antara dakron putih, aku menemukan sebuah alat perekam suara digital kecil. Alat ini adalah mainan detektif-detektifan yang pernah dibelikan Daniel, sahabatku, untuk Kava. Kava suka sekali berpura-pura menjadi mata-mata. Aku menekan tombol play dengan jari yang berkeringat dingin. Suara Kava terdengar, lemah dan serak. Hari ini perutku sakit lagi setelah ayah kasih obat yang warnanya merah. Rasanya pahit banget, beda sama obat dari ibu. Aku takut bilang sama ibu, nanti ayah marah lagi kayak waktu itu. Ayah bilang ini vitamin super biar aku kuat, tapi kok malah sakit ya? Kemudian terdengar suara pintu terbuka di rekaman itu, dan suara langkah kaki berat mendekat. Itu suara Dimas. Dia sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya terekam jelas. Tenang saja, Pak Rahayu, dosisnya sudah saya naikkan. Anak itu tidak akan bertahan sampai minggu depan. Begitu dia lewat, warisan dari kakeknya akan cair ke rekening wali, yaitu saya. Kita bagi dua seperti kesepakatan. Pastikan saja sertifikat tanah yayasan itu sudah siap balik nama. Rekaman berakhir. Keheningan kamar itu terasa memekakan telinga. Aku membekap mulutku sendiri untuk menahan jeritan histeris. Tubuhku menggigil hebat. Suamiku, dia membunuh anak kami demi uang warisan. Warisan dari almarhum ayahku yang memang diatasnamakan Kava. Dimas telah merencanakan ini semua bersama Pak Rahayu. Mereka adalah monster berwajah manusia. Tiba-tiba, gagang pintu kamar Kava bergerak. Seseorang mencoba membukanya dari luar, tapi aku telah menguncinya dari dalam. Hilda? Suara Dimas terdengar dari balik pintu. Nadanya tidak lagi lembut. Suaranya berat, penuh curiga, dan mengandung ancaman tersembunyi. Kenapa pintunya dikunci? Kamu di dalam? Buka pintunya, Hilda. Aku tahu kamu belum tidur. Gedoran di pintu semakin keras. Buka pintunya. Jangan buat aku mendobraknya. Aku mundur menjauhi pintu, mendekap boneka beruang dan alat perekam itu erat-erat di dadaku. Aku terjebak. Pembunuh anakku ada tepat di balik pintu, dan dia tahu aku mengetahui rahasianya. Suara gedoran di pintu kamar Kava semakin lama semakin brutal, seolah-olah kayu jati yang kokoh itu hanyalah selembar kertas yang siap dirobek. Dimas tidak lagi berusaha menyembunyikan kemarahannya. Dia berteriak memanggil namaku dengan nada yang belum pernah kudengar seumur hidupku, sebuah nada yang memadukan kepanikan dan kekejaman murni. Setiap hantaman tubuhnya ke pintu membuat bingkai foto di dinding bergetar, seirama dengan detak jantungku yang memburu liar di dalam dada. Aku tahu, saat pintu itu terbuka, nyawaku akan berada di ujung tanduk. Dimas bukan lagi suamiku, dia adalah orang asing yang baru saja kutahu telah menghabisi nyawa darah dagingnya sendiri demi tumpukan harta. Aku mendekap boneka beruang Kava erat-erat, seolah benda mati itu bisa melindungiku dari monster di luar sana. Alat perekam kecil itu sudah kumasukkan ke dalam saku gamis. Benda paling berharga yang kini menjadi satu-satunya senjataku untuk menuntut keadilan. Aku memutar otak dengan cepat di tengah kepanikan yang melanda. Aku tidak bisa keluar lewat pintu. Jendela adalah satu-satunya jalan keluar. Kamar Kava berada di lantai 2. Namun aku ingat ada pohon mangga besar yang tumbuh di samping rumah. Dahan-dahannya menjulur cukup dekat ke arah balkon kecil di kamar ini. Dulu aku sering memarahi Kava karena dia suka nekat memanjat pohon itu. Tapi sekarang, kenakalan masa kecil Kava itulah yang mungkin akan menyelamatkan nyawa ibunya. Aku berlari menuju jendela, membuka kuncinya dengan tangan gemetar, dan mendorong daun jendela lebar-lebar. Angin malam yang membawa butiran hujan langsung menampar wajahku, dingin dan menusuk tulang. Hujan turun semakin deras, menciptakan tirai air yang mengaburkan pandangan, namun suara guntur yang menggelegar setidaknya menyamarkan suara gerakanku. Di belakangku, suara kayu retak terdengar nyaring. Engsel pintu mulai menyerah pada kekuatan Dimas. Aku tidak punya waktu lagi. Tanpa berpikir panjang, aku memanjat pagar balkon. Kakiku meraba-raba mencari pijakan di dahan pohon yang basah dan licin. Rasa takut akan ketinggian yang biasanya menghantuiku lenyap seketika, digantikan oleh insting bertahan hidup yang jauh lebih purba. Aku melompat kecil, meraih dahan yang cukup tebal dengan kedua tanganku. Kulit pohon yang kasar menggores telapak tanganku hingga perih, tapi aku menahan teriakan. Gamis panjangku yang basah kuyup terasa berat dan sempat tersangkut di ranting kecil, membuat gerakanku terhambat beberapa detik yang sangat krusial. Aku menarik kain itu sekuat tenaga hingga terdengar bunyi sobekan. Masa bodoh dengan baju ini, yang penting aku harus turun. Tepat saat kakiku mendarat di rumput halaman samping yang becek,
terdengar suara dentuman keras dari atas. Pintu kamar Kava berhasil didobrak. Aku menengadah sekilas dan melihat siluet Dimas berdiri di ambang pintu kamar yang lampunya menyala terang. Dia berlari ke arah balkon, menjulurkan kepalanya keluar, menatap ke dalam kegelapan malam. Aku membekap mulutku sendiri dan merapatkan tubuh ke batang pohon besar, menahan napas sekuat tenaga. Cahaya kilat menyambar, menerangi halaman sekejap mata. Jika Dimas melihat ke bawah saat itu, tamatlah riwayatku. Namun, sepertinya hujan deras menghalangi pandangannya. Dia berteriak frustrasi, sebuah teriakan panjang yang mengerikan, lalu berbalik masuk kembali ke dalam kamar, mungkin berpikir aku bersembunyi di lemari atau kamar mandi. Aku tidak membuang waktu. Dengan kaki telanjang yang kedinginan dan penuh lumpur, aku berlari mengendap-endap menyusuri dinding samping rumah menuju gerbang belakang. Aku tahu Dimas akan segera menyadari bahwa aku tidak ada di kamar dan akan mulai mencariku ke seluruh penjuru rumah, lalu ke halaman. Aku harus keluar dari kompleks perumahan ini sebelum dia mengerahkan satpam atau orang-orang bayarannya. Pak Rahayu punya banyak koneksi, dan aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya di lingkungan ini. Setiap bayangan pohon terlihat seperti musuh yang mengintai. Napasku tersengal-sengal, bercampur dengan isak tangis yang kutahan mati-matian. Bayangan wajah Kava yang tersenyum memberiku kekuatan supranatural untuk terus berlari menembus hujan, meninggalkan rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, namun kini berubah menjadi sarang pembunuh. Aku berhasil keluar lewat pintu kecil di pagar belakang yang biasanya digunakan tukang kebun. Jalanan di belakang kompleks sepi dan gelap. Aku terus berlari tanpa menoleh, menuju jalan raya utama yang berjarak sekitar 2 kilometer. Ponselku yang basah kuyup di saku bergetar, tapi aku tidak berani mengangkatnya. Itu pasti Dimas. Aku terus berlari sampai paru-paruku terasa mau meledak. Di depan sebuah ruko yang sudah tutup, di bawah cahaya lampu jalan yang remang, aku berhenti untuk mengatur napas. Tanganku yang gemetar meraih ponsel. Ada 10 panggilan tak terjawab dari Dimas. Aku mengabaikannya dan mencari satu nama di daftar kontak, Daniel. Daniel adalah sahabatku sejak SMA, satu-satunya orang yang kusadari bisa kupercaya saat ini. Dia seorang jurnalis investigasi yang keras kepala, dan sering berurusan dengan kasus-kasus pelik. Aku menekan tombol panggil, berdoa dalam hati agar dia belum tidur. Nada sambung terdengar 2 kali, lalu suara berat Daniel yang serak menjawab. Aku tidak sanggup berkata banyak. Dengan suara tercekat dan bercampur tangis, aku hanya bisa berbisik, Daniel, tolong aku. Dimas membunuh Kava. Aku lari. Jemput aku di dekat pom bensin jalan raya sekarang. Jangan tanya apa-apa dulu, cepatlah. Aku mematikan sambungan telepon bahkan sebelum Daniel sempat bertanya. Lalu mematikan ponselku sepenuhnya agar posisiku tidak bisa dilacak lewat GPS. Aku berjongkok di sudut gelap ruko, memeluk lutut, menunggu dalam ketakutan yang mencekam, berharap Daniel datang sebelum Dimas menemukanku. 15 menit terasa seperti 15 tahun. Setiap sorot lampu mobil yang lewat membuat jantungku berhenti berdetak. Takut jika itu adalah mobil SUV hitam milik Dimas. Namun, akhirnya sebuah sedan tua berwarna abu-abu menepi perlahan di depanku. Kaca jendelanya turun, menampilkan wajah cemas Daniel. Tanpa babe ibu, aku langsung melompat masuk ke kursi penumpang depan dan mengunci pintu. Daniel menatapku dengan mata terbelalak. Penampilanku pasti sangat mengerikan. Basah kuyup, penuh lumpur, jilbab berantakan, dan wajah pucat pasi seperti mayat hidup. Daniel tidak banyak bertanya, dia langsung menginjak gas, membawa mobil menjauh dari area perumahanku dengan kecepatan tinggi. Dia tahu dari tatapan mataku bahwa situasi ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga biasa. Di dalam kehangatan mobil, tubuhku mulai menggigil tak terkendali. Bukan hanya karena dingin, tapi karena adrenalin yang mulai surut, meninggalkan rasa lelah dan trauma yang mendalam. Daniel memberikan jaketnya yang ada di jok belakang untukku. Dia menyetir dengan satu tangan, sementara tangan kirinya menggenggam tanganku yang dingin, mencoba menyalurkan kekuatan. Aku mulai menceritakan semuanya. Mulai dari telepon Ibu Rani, pertemuan di sekolah, wajah asli Dimas, hingga rekaman suara Kava di dalam boneka beruang. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku terasa menyakitkan, seperti memuntahkan paku. Saat aku memutar rekaman suara Kava dan percakapan Dimas dengan Pak Rahayu, Daniel membanting setir ke pinggir jalan dan menghentikan mobil mendadak. Wajahnya memerah menahan amarah, rahangnya mengeras. Dia memukul setir mobil dengan keras, memaki sumpah serapah yang ditujukan untuk Dimas dan Pak Rahayu. Daniel mendengarkan rekaman itu sekali lagi dengan saksama. Sebagai jurnalis, dia langsung menganalisis situasi dengan logis meskipun emosinya sedang mendidih. Dia berkata bahwa bukti ini sangat kuat, tapi juga sangat berbahaya. Pak Rahayu bukan orang sembarangan.
Dia punya pengaruh besar di kota ini, bahkan mungkin punya kenalan di kepolisian tingkat atas. Jika kami gegabah melapor ke polsek setempat, bukti ini bisa hilang, atau lebih buruk lagi, kami yang akan dibungkam sebelum sempat bersaksi. Daniel memutuskan untuk membawaku ke rumah aman, sebuah apartemen kecil milik mendiang pamannya di pinggiran kota yang tidak diketahui siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Tempat itu akan menjadi markas kami untuk menyusun rencana. Di tengah perjalanan, Daniel menyalakan radio untuk memecah keheningan yang menyesakan. Berita tengah malam sedang disiarkan. Awalnya hanya berita lalu lintas biasa, namun tiba-tiba penyiar berita membacakan sebuah kabar terkini yang membuat darahku berhenti mengalir. Ditemukan sesosok mayat wanita di halaman sekolah dasar di Jalan Merpati. Korban diidentifikasi sebagai seorang guru berinisial R. Dugaan sementara, korban melakukan bunuh diri dengan melompat dari lantai 3 gedung sekolah. Duniaku gelap seketika. Aku menjerit histeris di dalam mobil. Ibu Rani. Mereka membunuhnya. Dimas dan Pak Rahayu membunuhnya. Kata, bunuh diri, itu adalah kebohongan paling keji yang pernah kudengar. Ibu Rani tidak mungkin bunuh diri. Dia baru saja memberiku petunjuk. Dia ingin menyelamatkan Kava, dia ingin kebenaran terungkap. Dan karena membantuku, dia harus membayar dengan nyawanya. Rasa bersalah menghantam dadaku lebih keras daripada kematian Kava. Jika saja aku datang lebih cepat, jika saja aku bisa membawanya pergi bersamaku tadi. Tapi aku meninggalkannya sendirian bersama monster itu. Aku menangis sejadi-jadinya, memukuli dashboard mobil. Daniel menepikan mobil lagi, kali ini dia menarikku ke dalam pelukannya, membiarkanku menumpahkan segala kesedihan dan rasa bersalah yang tak tertahankan. Namun, di tengah tangisan itu, sesuatu dalam diriku berubah. Rasa sedih yang tadinya melumpuhkan perlahan mengeras menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Air mataku berhenti mengalir. Aku melepaskan pelukan Daniel dan menatap lurus ke jalanan gelap di depan. Aku ingat tatapan terakhir Ibu Rani, tatapan yang memintaku untuk lari dan berjuang. Kematiannya tidak boleh sia-sia. Kematian Kava tidak boleh sia-sia. Mereka pikir mereka bisa membersihkan semua jejak dengan membunuh saksi dan memalsukan berita. Mereka salah besar. Mereka menyisakan satu orang, aku. Seorang ibu yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan, karena dia sudah kehilangan segalanya. Aku menoleh ke arah Daniel dengan tatapan yang baru. Tatapan seorang wanita yang siap membakar dunia demi keadilan. Aku berkata pada Daniel dengan suara tenang yang menakutkan, mereka harus bayar, Daniel. Bukan dengan penjara, itu terlalu mudah. Aku ingin menghancurkan hidup mereka sampai ke akar-akarnya. Seperti mereka menghancurkan hidupku. Aku ingin mereka merasakan ketakutan yang dirasakan Kava dan Ibu Rani. Daniel menatapku, melihat perubahan drastis itu. Dia mengangguk pelan, menyetujui sumpah bisu di antara kami. Kami tidak akan lapor polisi malam ini. Kami akan bermain dengan cara mereka. Kami butuh bukti fisik. Rekaman suara saja bisa disangkal di pengadilan sebagai rekayasa digital. Apalagi dengan pengacara mahal yang bisa disewa Pak Rahayu. Kami butuh botol racun itu. Obat yang ditukar Dimas. Benda itu pasti masih ada di suatu tempat. Karena Dimas adalah orang yang teliti namun arogan. Dia pasti menyimpannya sebagai trofi, atau belum sempat membuangnya dengan benar karena panik mencariku. Malam itu, di apartemen kecil yang berdebu, kami menyusun rencana. Aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku adalah pemburu sekarang. Aku memotong rambutku pendek, membuang gamis hitamku, dan meminjam pakaian kasual bekas paman Daniel. Identitas Hilda yang lemah dan penurut sudah mati bersama Kava. Besok, aku akan kembali ke sarang ular itu. Bukan sebagai istri yang pulang, tapi sebagai mimpi buruk yang tidak pernah mereka perhitungkan. Kami menyusun strategi untuk menyusup kembali ke rumah dan kantor Dimas. Aku tahu di mana Dimas biasa menyembunyikan barang-barang rahasianya. Ada brankas tersembunyi di balik lukisan di ruang kerjanya, brankas yang dia pikir aku tidak tahu kombinasinya. Padahal, aku pernah melihatnya membukanya bertahun-tahun lalu, tanggal lahir Kava. Ironis sekali, dia menggunakan tanggal lahir anak yang dibunuhnya sebagai kunci keamanannya. Besok, permainan sesungguhnya akan dimulai. Pagi itu langit Jakarta berwarna abu-abu, seolah turut berduka atau mungkin sedang menyembunyikan rencana besar yang kami susun. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi apartemen usang milik Paman Daniel, menatap pantulan wajah yang nyaris tak kurnali. Rambut panjangku yang biasanya tergerai indah kini tertutup rapat oleh jilbab instan berwarna biru tua yang kusam, jenis yang sering dipakai oleh para pekerja kasar agar tidak ribet. Aku mengenakan seragam cleaning service berwarna biru muda yang sedikit kebesaran, lengkap dengan kartu identitas palsu yang dibuatkan Daniel semalam. Namaku di kartu itu bukan Hilda,
melainkan Sumi. Wajahku yang pucat kupoles dengan sedikit bedak yang warnanya tidak rata dan kacamata berbingkai tebal, yang membuat mataku terlihat lebih kecil. Hilda yang rapuh, istri penurut dari seorang pengusaha sukses, sudah mati malam itu bersama putranya. Kini yang berdiri adalah seorang ibu yang tidak memiliki apa-apa lagi selain dendam yang membara di dada. Daniel memarkirkan mobilnya 2 blok dari gedung perkantoran milik Pak Rahayu, tempat di mana Dimas bekerja sebagai direktur operasional. Rencana kami sederhana namun berisiko tinggi. Setiap hari Jumat, biasanya ada pergantian tim kebersihan dari vendor luar untuk melakukan pembersihan menyeluruh sebelum akhir pekan. Daniel berhasil meretas sistem jadwal mereka dan memasukkan nama samaranku ke dalam daftar hadir. Tugasku adalah masuk ke dalam, menuju lantai eksekutif yang aksesnya terbatas, dan mencari bukti fisik racun itu di brankas kantor Dimas. Kami berasumsi Dimas memindahkan barang bukti ke sana, karena rumah kami sudah tidak aman setelah aku melarikan diri. Dimas pasti berpikir aku akan kembali ke rumah untuk mencari bukti. Jadi kantor adalah tempat persembunyian yang paling logis menurut jalan pikirannya yang licik. Aku berjalan menunduk, menyeret troli berisi peralatan pel dan ember, membaur dengan petugas kebersihan lainnya yang masuk lewat pintu belakang. Jantungku berdegup kencang setiap kali berpapasan dengan satpam, takut jika mereka mengenali istri bos mereka. Namun, ternyata orang-orang seperti Dimas dan Pak Rahayu tidak pernah benar-benar melihat orang kecil seperti cleaning service. Bagi mereka, kami hanyalah bayangan yang membersihkan kotoran mereka, tidak memiliki wajah, tidak memiliki identitas. Aku berhasil lolos dari pemeriksaan keamanan dengan mudah. Lift barang membawaku naik ke lantai 12, lantai di mana kantor Dimas berada. Lorong lantai itu sepi dan dingin, dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Aroma pengharum ruangan beraroma lavender tercium samar, aroma yang sama yang selalu menempel di baju kerja Dimas. Rasa mual seketika menyergap perutku, mengingatkanku pada kemunafikan laki-laki itu. Aku mendorong troli menuju pintu ganda bertuliskan, Direktur Operasional. Pintu itu terkunci, tapi Daniel sudah membekaliku dengan kartu akses duplikat yang dia salin datanya dari kartu milik salah satu staf kepercayaan Dimas yang sering ceroboh menaruh barang. Lampu indikator berubah hijau, dan pintu terbuka dengan bunyi klik pelan. Ruangan itu luas, mewah, dan dingin. Foto keluarga kami, aku, Dimas, dan Kava, masih terpajang besar di dinding belakang meja kerjanya. Melihat wajah Kava yang tersenyum di foto itu membuat dadaku sesak. Dimas memasang foto itu bukan karena cinta, tapi sebagai topeng untuk membangun citra family man yang sempurna di depan kolega bisnisnya. Di balik lukisan abstrak di dinding sebelah kiri, aku tahu ada brankas tersembunyi. Dengan tangan gemetar namun cekatan, aku menurunkan lukisan itu dan menemukan panel brankas digital. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kombinasinya adalah tanggal lahir Kava. Aku menekan angka-angka itu, 050317. Lampu hijau menyala. Pintu brankas terbuka. Jantungku berpacu penuh berharap menemukan botol obat itu. Namun, saat aku melongok ke dalam, brankas itu kosong dari botol obat. Hanya ada tumpukan dokumen sertifikat tanah, beberapa gepok uang tunai, dan paspor ganda milik Dimas. Kecewa menghantamku, tapi aku tidak boleh menyerah. Aku mulai memotret dokumen-dokumen itu dengan kamera tersembunyi di kancing bajuku, dokumen yang menunjukkan pemindahan aset yayasan secara ilegal ke rekening pribadi Dimas. Ini bukti korupsi, tapi belum cukup membuktikan pembunuhan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dan tawa renyah dari arah koridor mendekat ke pintu ruangan. Panik menyergapku. Aku segera menutup brankas, menggantung kembali lukisan dengan miring karena terburu-buru, dan menyambar kain lap. Aku merunduk di balik sofa besar di sudut ruangan, berpura-pura sedang membersihkan debu di kaki meja, tepat saat pintu terbuka. Dimas masuk, diikuti oleh seorang wanita muda berpenampilan modis. Itu Bella, sekretaris pribadinya. Aku menahan napas, berusaha mengecilkan tubuhku di balik bayang-bayang sofa. Mereka tidak menyadari keberadaanku karena posisi sofa yang membelakangi pintu dan tertutup oleh lemari arsip tinggi. Apa yang kudengar selanjutnya membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Dimas tidak terlihat sedih sama sekali. Dia justru tertawa lepas, sambil menuangkan minuman ke dalam gelas. Bella duduk di tepi meja kerja Dimas dengan santai, mengelus lengan suamiku. Mereka membicarakan kematian Kava seolah-olah itu adalah proyek bisnis yang berhasil diselesaikan. Bella memuji Dimas yang berhasil berakting sempurna saat pemakaman. Dia berkata bahwa tangisan Dimas sangat meyakinkan sampai-sampai Pak Rahayu pun terkesan. Dimas tertawa bangga, mengatakan bahwa menyingkirkan beban kecil, itu adalah langkah terbaik untuk masa depan mereka. Dia menyebut Kava sebagai
anak penyakitan yang hanya menghabiskan uang, dan penghalang utama untuk mencairkan dana warisan ayahku yang nilainya miliaran. Tanganku mengepal erat hingga kuku-kuku menancap ke telapak tangan, menimbulkan rasa perih yang menjagaku tetap sadar agar tidak melompat keluar dan mencekik mereka berdua saat itu juga. Aku ingin berteriak. Aku ingin mencabik wajah mereka, tapi aku tahu aku akan kalah jika menggunakan kekerasan fisik. Aku menekan tombol rekam di alat penyadap kecil yang kubawa di saku celana. Setiap kata keji yang keluar dari mulut mereka terekam dengan jernih. Mereka merencanakan liburan ke Eropa bulan depan, setelah situasi mereda dan uang warisan cair. Mereka bahkan menertawakan kebodohanku yang melarikan diri, menganggapku sebagai istri gila yang akan segera ditemukan mayatnya di selokan karena depresi. Tenang saja, sayang, kata Dimas sambil mengecup kening Bella, suara yang dulu selalu membuatku merasa aman kini terdengar seperti desis ular berbisa. Hilda itu lemah. Tanpa aku, dia tidak bisa apa-apa. Kalaupun dia lapor polisi, siapa yang akan percaya? Pak Rahayu sudah mengatur semuanya. Polisi, dokter forensik, semuanya ada di kantong kita. Botol racun itu juga sudah kubuang ke tempat pembakaran sampah medis pagi ini. Tidak ada jejak. Kita menang. Mendengar itu, harapanku untuk menemukan botol racun musnah, tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Pengakuan lisan yang angkuh dan rencana mereka yang melibatkan banyak pihak. Saat mereka beranjak keluar untuk makan siang, aku menunggu 10 menit di dalam persembunyianku dengan air mata amarah yang mengalir diam-diam. Setelah yakin mereka pergi, aku keluar dari ruangan itu dengan membawa dendam yang lebih besar. Sebelum pergi, aku meninggalkan satu pesan kecil. Aku mengambil mainan mobil-mobilan kecil milik Kava yang selalu kubawa di saku sejak semalam, dan meletakkannya tepat di tengah meja kerja Dimas, di atas tumpukan berkas yang rapi. Biar dia tahu bahwa hantu masa lalunya telah kembali. Kami kembali ke markas kecil dengan membawa rekaman suara yang menghancurkan hati namun sangat krusial. Daniel mendengarkan rekaman percakapan Dimas dan Bella dengan wajah merah padam. Dia, yang biasanya tenang dan logis, sampai harus keluar ke balkon untuk merokok guna meredakan emosinya. Kejahatan mereka bukan lagi sekadar kriminalitas biasa. Ini adalah manifestasi dari iblis berwujud manusia. Namun, Daniel juga setuju bahwa bukti ini, meskipun kuat secara moral, masih bisa dipatahkan di pengadilan sebagai rekaman ilegal yang tidak sah. Kami butuh mereka melakukan kesalahan fatal di depan umum. Kami butuh mereka saling serang. Dan pemicu terbaik untuk membuat penjahat melakukan kesalahan adalah rasa takut. Malam itu, kami memulai operasi psikologis kami. Dimas adalah tipe orang yang rasional namun memiliki ketakutan terpendam terhadap hal-hal mistis. Sebuah kelemahan yang pernah dia ceritakan padaku saat kami baru menikah. Dia takut pada karma, meskipun dia selalu menyangkalnya. Daniel, dengan keahlian teknologinya, berhasil meretas sistem smart home di rumah kami, rumah yang kini ditinggali Dimas sendirian. Sistem keamanan canggih yang dipasang Dimas untuk melindunginya dari luar, kini kami gunakan untuk menyerangnya dari dalam. Kami bisa mengontrol lampu, suhu ruangan, hingga sistem audio di seluruh penjuru rumah dari laptop Daniel. Teror dimulai tepat pukul 12 malam. Melalui kamera CCTV ruang tamu yang kami sadap, aku melihat Dimas sedang duduk minum alkohol, terlihat gelisah. Mungkin dia baru saja menemukan mobil-mobilan Kava di meja kantornya tadi siang. Itu pasti mengganggu pikirannya. Aku memberi isyarat pada Daniel. Dia menekan tombol di keyboardnya. Lampu ruang tamu di rumah Dimas mulai berkedip-kedip tidak beraturan. Dimas tersentak, menatap lampu gantung kristal dengan curiga. Dia bangkit untuk memeriksa saklar, tapi lampu kembali normal. Dia kembali duduk, mengira itu hanya gangguan listrik biasa. Namun, 5 menit kemudian, suhu AC di kamar utama, tempat Dimas tidur, kami turunkan drastis hingga 16 derajat. Melalui kamera kamar, aku melihat Dimas menggigil dalam tidurnya, menarik selimut tebal. Lalu, kami memutar rekaman suara tawa Kava. Suara tawa anak kecil yang ceria, namun diputar dengan volume sangat pelan melalui speaker tersembunyi di langit-langit kamar, menciptakan efek gema yang mengerikan. Dimas terbangun dengan mata terbelalak. Dia duduk tegak di tempat tidur, menoleh ke kiri dan kanan, mencari sumber suara. "Siapa itu?" teriaknya dengan suara parau. Hening. Kami mematikan suaranya. Dimas kembali berbaring, tapi matanya tetap terbuka, waspada. Malam demi malam kami lakukan hal yang sama, namun dengan intensitas yang semakin meningkat. Kami tidak membiarkannya tidur nyenyak. Kami membuatnya lelah secara mental dan fisik. Pada malam ketiga, kami melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Saat Dimas sedang mandi, kami memutar rekaman suara Kava yang merintih kesakitan saat meminum obat racun itu,
suaranya menggema di seluruh kamar mandi yang bergema. Dimas lari keluar dari kamar mandi dengan hanya berbalut handuk, terpeleset di lantai yang basah, dan jatuh tersungkur. Wajahnya pucat pasi, matanya liar ketakutan. Dia mulai berteriak-teriak memanggil nama Bella, menuduh Bella yang mengerjainya, karena hanya Bella yang punya akses ke rumah itu selain dirinya. Benih perpecahan mulai tumbuh. Dimas yang paranoid mulai mencurigai semua orang di sekitarnya. Puncak dari rencana kami adalah acara gala dana yayasan yang akan diadakan lusa di sebuah hotel bintang 5. Pak Rahayu akan memberikan pidato, dan Dimas dijadwalkan menerima penghargaan sebagai ayah teladan yang tetap berkontribusi pada yayasan meski sedang berduka. Judul penghargaan itu saja sudah membuatku ingin muntah. Ini adalah panggung sandiwara terbesar mereka, dan kami berencana mengubahnya menjadi panggung eksekusi sosial mereka. Daniel berhasil mendapatkan akses ke sistem proyektor gedung acara tersebut melalui celah keamanan di jaringan Wi-Fi hotel. Kami menyiapkan sebuah video pendek. Bukan video kenangan manis seperti yang mereka siapkan, melainkan sebuah montase horor dari kebenaran yang mereka sembunyikan. Malam acara tiba. Aku dan Daniel memantau dari sebuah mobil van sewaan di parkiran hotel. Melalui layar monitor, aku melihat Dimas datang bersama Pak Rahayu. Dimas terlihat sangat buruk. Kantung matanya hitam, wajahnya tirus, dan dia terus-menerus menoleh ke belakang seolah ada yang mengikutinya. Bella juga ada di sana. Tampak cantik namun terlihat kesal karena Dimas terus membentaknya setiap kali dia mencoba mendekat. Ketegangan di antara mereka terlihat jelas. Saat Pak Rahayu memanggil Dimas ke atas panggung untuk menerima penghargaan, semua tamu bertepuk tangan. Dimas naik ke podium, memegang piala kristal dengan tangan gemetar, dan mulai mengucapkan pidato munafiknya tentang betapa dia merindukan Kava. Sekarang, perintahku pada Daniel. Daniel menekan tombol eksekusi. Layar besar di belakang Dimas yang seharusnya menampilkan foto Kava yang tersenyum, tiba-tiba berubah menjadi statis berisik yang memekakan telinga. Tamu-tamu undangan menutup telinga mereka kaget. Gambar di layar berubah menjadi merah darah, lalu muncul tulisan besar dengan font yang seolah ditulis dari tetesan darah, "Aku tahu apa yang kalian lakukan." Suasana hening seketika. Dimas berbalik menatap layar, wajahnya kehilangan darah. Lalu, suara rekaman percakapan Dimas dan Bella di kantor diputar lewat pengeras suara utama gedung dengan volume maksimal. Suara Dimas yang angkuh terdengar jelas, "Anak penyakitan itu, racunnya sudah kubuang, kita menang." Seluruh ruangan terkesiap. Para tamu saling pandang dengan tatapan ngeri. Bella menjerit di meja bundarnya, mencoba lari tapi kakinya lemas. Pak Rahayu berdiri mematung, wajahnya merah pada menahan murka sekaligus malu. Dimas panik total. Dia berteriak ke mikrofon, "Ini bohong. Ini rekayasa. Seseorang mencoba menjebakku." Tapi suaranya tenggelam oleh cemoohan para hadirin. Dalam kepanikan itu, tatapan Dimas terkunci pada Pak Rahayu. Dia melihat Pak Rahayu memberi isyarat pada kepala keamanannya untuk mengamankan Dimas, bukan untuk melindunginya, tapi untuk menyingkirkannya agar nama yayasan tidak terseret. Dimas sadar dia akan dijadikan kambing hitam tunggal. "Kau?" teriak Dimas sambil menunjuk Pak Rahayu di depan ratusan orang. "Kau yang menyuruhku. Kau yang merencanakan pembagian warisan itu. Jangan pura-pura suci, Rahayu. Kalau aku hancur, kau juga ikut hancur." Pengakuan publik yang tidak disengaja itu terekam oleh puluhan kamera wartawan yang meliput acara. Kekacauan pecah. Aku tersenyum dingin di dalam mobil van. Umpan telah dimakan. Tikus-tikus itu kini saling menggigit satu sama lain, dan kami hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk memberikan pukulan terakhir. Kekacauan di acara gala dana yayasan malam itu menjadi titik balik yang menghancurkan segalanya bagi Dimas dan Pak Rahayu. Video yang kami putar dan rekaman suara yang menggema di seluruh aula hotel telah menjadi viral dalam hitungan menit. Media sosial meledak. Para tamu undangan yang sebagian besar adalah pejabat dan pengusaha berpengaruh segera menjaga jarak, meninggalkan gedung dengan wajah jijik dan ngeri. Dimas, yang malam itu seharusnya menjadi bintang, kabur terbirit-birit lewat pintu dapur hotel, dikejar oleh puluhan wartawan yang haus berita sensasional. Dia menghilang ke dalam kegelapan malam, bersembunyi seperti tikus got yang terpojok. Sementara itu, Pak Rahayu menggunakan pengaruhnya untuk menahan media sementara waktu, tapi aku tahu, fondasi kekuasaannya sudah retak parah. Teriakan Dimas di panggung yang menuduh Pak Rahayu sebagai otak di balik rencana warisan itu adalah kartu as kami. Namun, itu belum cukup untuk memenjarakan mereka secara permanen. Pengacara Pak Rahayu pasti akan berdalih bahwa itu hanyalah racauan orang stres yang sedang mengalami gangguan mental karena duka. Kami butuh bukti yang lebih konkret, sebuah konfrontasi langsung di mana mereka saling mengakui peran masing-masing tanpa ada penyangkal.
Aku dan Daniel kembali ke apartemen persembunyian dengan adrenalin yang masih memompa kencang. Kami tidak merayakan keberhasilan kecil ini, karena kami tahu binatang buas akan menjadi paling berbahaya saat dia terluka. Dimas sekarang adalah buronan sosial, meski belum resmi menjadi buronan polisi, karena surat penangkapan belum keluar. Dia pasti sedang bersembunyi, panik, dan yang paling penting, dia pasti merasa dikhianati oleh Pak Rahayu yang membiarkan keamanannya menyeret Dimas turun panggung. Celah inilah yang akan kami manfaatkan. Kami akan mengadu domba mereka hingga mereka saling membunuh karakter satu sama lain, atau bahkan saling membunuh secara fisik. Daniel menyiapkan 2 ponsel sekali pakai burner phone yang tidak bisa dilacak. Kami akan memainkan peran sebagai dalang di balik layar, menggerakkan boneka-boneka yang sudah putus asanya. Pesan pertama kami kirimkan kepada Pak Rahayu. Kami berpura-pura menjadi Dimas. Pesan itu berisi ancaman dingin, aku punya salinan dokumen asli pengalihan aset yayasan yang Bapak tanda tangani. Jika Bapak tidak membantuku keluar dari kota ini malam ini juga dan mentransfer bagianku, dokumen itu akan sampai di meja kejaksaan besok pagi. Temui aku di gudang logistik lama milik yayasan di pelabuhan jam 2 dini hari. Datang sendiri, atau kita hancur bersama. Daniel mengetik pesan itu dengan sangat hati-hati, meniru gaya bahasa Dimas yang sedikit arogan namun terdesak. Kami tahu Pak Rahayu adalah orang yang paranoid. Dia tidak akan mengambil risiko dokumen itu bocor, apalagi setelah insiden di hotel tadi. Dia pasti akan datang, bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk membereskan masalah, yaitu melenyapkan Dimas. Pesan kedua kami kirimkan kepada Dimas. Kali ini, kami berpura-pura menjadi orang kepercayaan Pak Rahayu. Isinya manipulatif, Pak Rahayu ingin berdamai. Situasi di hotel di luar kendali, tapi Bapak punya rencana untuk menyelamatkanmu. Dia sudah menyiapkan kapal untuk membawamu ke Singapura malam ini juga. Bawa semua bukti yang kau miliki untuk dimusnahkan bersama. Temui di gudang logistik pelabuhan jam 2 dini hari. Jangan terlambat, polisi mulai bergerak. Dimas, yang saat ini pasti sedang ketakutan dan bingung di suatu tempat, akan melihat ini sebagai satu-satunya tiket kebebasannya. Dia tidak punya pilihan lain selain percaya. Umpan telah ditebar, dan kedua predator itu sedang bergerak menuju satu titik yang sama. Perangkap kami. Jam 1 dini hari, hujan deras kembali mengguyur kota, seolah alam semesta mendukung suasana kelam yang sedang kami bangun. Aku dan Daniel sudah berada di lokasi lebih dulu. Gudang logistik lama itu adalah bangunan raksasa yang sudah terbengkalai, terletak di pinggiran pelabuhan yang sepi. Bau amis laut bercampur dengan bau karat besi memenuhi udara. Kami menyelinap masuk melalui jendela ventilasi yang rusak di lantai 2. Dari posisi ini, kami bisa melihat ke seluruh area lantai dasar gudang yang luas dan kosong, hanya diterangi oleh beberapa lampu jalan dari luar yang menembus celah-celah dinding seng yang bolong. Daniel memasang beberapa kamera tersembunyi di titik-titik strategis, dan menyambungkannya ke siaran langsung pribadi yang terhubung ke server kepolisian. Ya, kali ini kami melibatkan polisi. Daniel sudah menghubungi kenalannya di reserse kriminal, memberikan bukti awal rekaman suara dan memberitahu bahwa transaksi besar akan terjadi di gudang ini malam ini. Polisi sedang dalam perjalanan untuk mengepung tempat ini, tapi kami butuh waktu agar Dimas dan Rahayu berbicara dulu sebelum sirene polisi meraung. Tepat pukul 2:10, sebuah mobil sedan hitam masuk ke area gudang. Lampu depannya menyorot debu-debu yang beterbangan. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah Pak Rahayu. Dia tidak sendirian, 2 orang berbadan tegap yang sepertinya pengawal pribadinya ikut turun. Namun Pak Rahayu memberi isyarat agar mereka menunggu di luar. Dia masuk ke dalam gudang sendirian, memegang sebuah tas koper kecil, tangan kanannya selalu berada di balik jasnya, di mana aku yakin dia menyembunyikan senjata api. Wajah orang tua itu terlihat keras. Rahangnya mengatup rapat menahan amarah. Dia berdiri di tengah gudang, melihat jam tangannya dengan tidak sabar. 5 menit kemudian, pintu gudang kembali berderit. Dimas muncul dari kegelapan. Penampilannya sangat berantakan. Kemeja mahalnya kusut dan kotor, rambutnya acak-acakan, dan matanya liar bergerak ke segala arah. Dia terlihat seperti orang gila. Dimas berjalan mendekati Pak Rahayu dengan langkah ragu-ragu namun penuh harap. Dia mengira Pak Rahayu benar-benar akan menyelamatkannya. "Mana kapalnya?" tanya Dimas dengan suara parau, suaranya memantul di dinding-dinding gudang yang kosong. "Kau janji akan membawaku pergi dari sini." Pak Rahayu tertawa, sebuah tawa kering yang meremehkan. "Kapal? Kau pikir setelah apa yang kau lakukan di hotel tadi, aku akan membiarkanmu hidup? Dimas, kau mempermalukanku. Kau menyeret nama baik yayasan ke dalam lumpur. Kau itu liabilitas. Beban." Dimas terbelalak. Dia mundur selangkah, menyadari bahwa dia telah dijebak.
Tapi pesan itu, kau bilang kau mau berdamai. Aku tidak pernah mengirim pesan apapun. Bodoh, bentak Pak Rahayu. Kau yang mengancamku akan membocorkan dokumen yayasan. Mana dokumennya? Serahkan padaku sekarang, dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu ditemukan utuh. Dimas menggeleng bingung, lalu kemarahannya meledak. Dia sadar ada pihak ketiga yang bermain, tapi kebenciannya pada Pak Rahayu sudah menutupi logika. Kau mau membunuhku? Seperti kita membunuh Kava? Silakan. Tapi asal kau tahu, aku sudah merekam semua percakapan kita selama ini. Kalau aku mati, rekaman itu otomatis terkirim ke media. Dimas berbohong, aku tahu dia tidak punya rekaman itu, tapi dia sedang menggertak untuk bertahan hidup. Wajah Pak Rahayu memerah. Kurang ajar. Kau yang meracuni anak itu. Kau yang menuangkan obat itu ke mulutnya setiap malam. Jangan bawa-bawa aku. Aku hanya menyuruhmu mengurus masalah warisan, bukan membunuh darah dagingmu sendiri. Jangan munafik, teriak Dimas, suaranya melengking tinggi. Kau yang mengenalkan aku pada pemasok racun itu. Kau yang bilang dosisnya harus dinaikkan supaya prosesnya cepat. Kau butuh uang itu untuk menutupi hutang judimu, Pak Tua. Kita sama-sama iblis di sini. Aku merekam semuanya dari atas. Tanganku gemetar bukan karena takut, tapi karena kepuasan yang mengerikan. Mereka saling mengakui semuanya. Setiap detail pembunuhan Kava, motif uang, keterlibatan pihak lain, semuanya terucap jelas dari mulut mereka sendiri. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Ini adalah vonis mati bagi mereka berdua. Daniel di sampingku memberi kode jempol, sinyal bahwa polisi di luar sudah mendengar semuanya lewat penyadapan audio yang kami pasang. Tiba-tiba, Pak Rahayu mencabut pistol dari balik jasnya dan mengarahkannya ke kepala Dimas. Cukup bicaranya. Selamat tinggal, menantuku yang tidak berguna. Bunyi tembakan belum sempat meletus ketika sirene polisi meraung memecah keheningan malam, melengking tajam dari segala penjuru arah gudang. Cahaya lampu sorot berwarna merah dan biru menembus celah-celah dinding gudang, menciptakan disko cahaya yang menakutkan di dalam ruangan gelap itu. Suara megafon terdengar lantang dari luar, "Ini polisi. Kepung tempat ini. Jatuhkan senjata dan menyerah." Pak Rahayu tersentak kaget. Konsentrasinya buyar seketika. Dia menoleh ke arah pintu utama dengan wajah panik. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Dimas. Dengan insting bertahan hidup yang liar, Dimas menerjang tubuh tua Pak Rahayu. Mereka berdua jatuh berguling di lantai beton yang berdebu. Pistol di tangan Pak Rahayu terlempar jauh ke sudut ruangan. Terjadi pergumulan sengit antara kedua penjahat itu. Dimas yang lebih muda dan lebih kuat, meski dalam kondisi mental yang hancur, berhasil memukul wajah Pak Rahayu berkali-kali hingga orang tua itu pingsan tak berdaya. Namun, Dimas tidak berhenti di situ. Dia tidak berniat menyerah pada polisi. Matanya yang liar mencari jalan keluar. Dia melihat pintu belakang gudang yang sedikit terbuka. Tapi sebelum dia berlari, matanya menangkap sesuatu di lantai 2, di tempat persembunyian kami. Kilatan lensa kamera Daniel yang memantulkan cahaya lampu sorot polisi membocorkan posisi kami. Dimas mendongak, dan untuk pertama kalinya sejak dia kabur dari hotel, mata kami bertemu. Di sana, di atas catwal besi berkarat, aku berdiri menatapnya. Jilbab biruku sudah terbuka sebagian, menampilkan wajah asliku, bukan lagi wajah penyamaran cleaning service. Tatapan Dimas berubah dari ketakutan menjadi kebencian murni yang membara. Dia menyadari segalanya sekarang. Bahwa hantu yang menerornya, pesan-pesan palsu itu, jebakan ini semuanya adalah perbuatanku. "Hilda ah!" teriaknya menggema, suaranya seperti lolongan binatang buas yang terluka. Bukannya lari menjauh, Dimas justru berlari menaiki tangga besi menuju ke tempat kami berada. Dia sudah gila. Dia tidak peduli lagi pada polisi di luar. Satu-satunya tujuannya sekarang adalah menghancurkanku. Daniel menarik tanganku, "Lari, Hilda, lewat atap." Kami berlari menyusuri jembatan besi itu, menuju pintu keluar darurat di atap gudang. Suara langkah kaki Dimas yang berat terdengar mengejar di belakang, semakin dekat, diiringi bunyi besi beradu yang nyaring. Kami mendobrak pintu atap dan keluar ke udara terbuka. Hujan badai menyambut kami, angin kencang nyaris membuatku terhuyung. Kami berada di atap gudang setinggi 3 lantai. Di bawah, puluhan mobil polisi sudah memblokade area depan, tapi area belakang yang menghadap ke laut masih gelap. Ada tangga kebakaran di sisi gedung yang mengarah ke dermaga kecil. "Cepat turun," teriak Daniel mendorongku ke tangga. Namun, terlambat. Pintu atap ditendang terbuka dengan keras, hingga engselnya lepas. Dimas muncul dengan wajah berdarah-darah,
memegang sebatang besi panjang yang entah dia pungut dari mana. Daniel mencoba menghadangnya, mencoba menjadi perisai bagiku. Tapi Dimas mengayunkan besi itu dengan brutal, menghantam lengan Daniel hingga terdengar bunyi retakan tulang. Daniel mengerang kesakitan dan jatuh tersungkur, berguling di atap yang licin karena hujan. "Daniel," jeritku. Aku hendak menolongnya, tapi tangan kekar Dimas sudah mencengkeram kerudungku, menarikku kasar hingga aku terjerembab ke belakang. Sakit yang luar biasa menjalar di kulit kepalaku. Dimas menyeretku mendekat ke tepian atap, menjadikanku tameng hidup saat dia melihat beberapa petugas polisi mulai memanjat naik dari sisi lain. "Mundur, atau kulempar dia ke bawah," ancam Dimas pada polisi yang kini mengarahkan senjata padanya. Polisi-polisi itu berhenti bergerak, ragu. Hujan membasahi wajahku, menyamarkan air mataku. Aku bisa mencium bau keringat dan darah dari tubuh Dimas yang menempel di punggungku. Napasnya memburu di telingaku, panas dan menjijikkan. "Kau pikir kau pintar, hah?" bisik Dimas di telingaku, tangannya melingkar kuat di leherku, mencekikku perlahan. "Kau pikir kau bisa menang melawanku? Kalau aku masuk neraka, istriku sayang, kau harus ikut menemaniku. Kita sekeluarga lagi, bersama Kava di sana." "Kau bukan ayah Kava," desisku susah payah, mencakar lengannya yang mencekikku. "Kau pembunuhnya." Kata-kataku memicu amarahnya lagi. Dimas semakin gila. Dia menyeretku menuruni tangga kebakaran dengan kasar, membawaku menuju mobilnya yang ternyata diparkir tersembunyi di balik tumpukan kontainer di belakang gudang. Bukan mobil sedan yang dia pakai tadi, tapi sebuah SUV tua yang sepertinya dia curi dalam pelariannya. Dia melemparku masuk ke kursi penumpang, menodongkan pecahan kaca tajam ke leherku, dan memborgol tanganku ke pegangan tangan di atas pintu dengan dasinya. Dia melompat ke kursi pengemudi dan tancap gas. Mobil melesat keluar dari area pelabuhan, menabrak pagar kawat hingga rubuh. Polisi segera mengejar. Terjadilah kejar-kejaran mobil yang mengerikan di tengah badai. Dimas mengemudi seperti orang kerasukan, menerobos lampu merah, melawan arus lalu lintas, dan menyenggol beberapa kendaraan lain. Sirene polisi meraung-raung di belakang kami bagaikan paduan suara kematian. Tubuhku terlempar ke kiri dan ke kanan, kepalaku membentur kaca jendela berkali-kali. "Hentikan, Dimas. Kau tidak akan lolos," teriakku. "Diam," bentaknya sambil memukul setir. "Aku tidak akan kembali miskin. Aku tidak akan membusuk di penjara. Kita akan pergi jauh, Hilda. Sangat jauh." Mobil kami melaju menuju jembatan layang yang sedang dalam perbaikan. Jalanan di sana licin dan sempit karena pembatas beton proyek. Di depan, aku melihat barikade polisi sudah dipasang menutup jalan. Cahaya lampu sorot polisi menyilaukan mata. Di belakang, mobil pengejar semakin dekat. Kami terkepung. Dimas membanting setir ke kanan, mencoba menghindari barikade, tapi mobil kehilangan kendali di aspal basah. Mobil berputar liar, ban berdecit memekakan telinga, lalu menghantam pembatas jembatan dengan keras. Bagian depan mobil ringsek, asap mengepul keluar dari kap mesin. Kaca depan retak 1000. Kepalaku pusing akibat benturan, darah segar mengalir dari pelipisku. Aku melihat Dimas di sampingku. Dia terluka parah, darah mengucur dari hidungnya, kakinya terjepit badan mobil yang penyok. Tapi dia masih sadar. Dia menatapku, lalu menatap pistol polisi yang kini mengepung mobil kami dari segala arah. Dia tertawa, tawa putus asa yang menyedihkan. Dia meraih pecahan kaca besar dari dashboard yang hancur, lalu menarikku mendekat. Dia tidak berniat menyerah. Dia membuka pintu mobilnya yang rusak, menyeretku keluar bersamanya ke pinggir jembatan. Di bawah sana sungai hitam yang deras mengalir siap menelan kami. "Satu langkah lagi kalian mendekat. Dia mati," teriak Dimas pada polisi. Dia menempelkan pecahan kaca itu tepat di nadi leherku. Aku bisa merasakan dingin dan tajamnya kaca itu mengiris tipis kulitku. Perih. Tapi anehnya, aku tidak lagi merasa takut. Rasa takutku sudah habis dihabiskan oleh duka. Yang tersisa hanyalah tekad untuk mengakhiri ini. Aku menatap mata Dimas, melihat pantulan iblis di sana, dan aku tahu, aku harus melakukan sesuatu yang drastis. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini tentang memastikan dia mendapatkan karmanya, bahkan jika aku harus terluka. Hujan badai di atas jembatan layang itu seolah menjadi saksi bisu pertarungan terakhir antara kebenaran dan kejahatan. Angin kencang menderu-deru, menampar wajahku yang basah oleh air hujan bercampur darah. Di bawah sana, sungai hitam mengalir deras, siap menelan siapa saja yang jatuh ke dalamnya. Namun, kengerian alam itu tidak sebanding dengan kengerian yang kurasakan dari hembusan napas Dimas di telingaku. Pecahan kaca tajam itu menempel erat di kulit leherku,
begitu erat hingga aku bisa merasakan perihnya irisan tipis yang mulai mengeluarkan darah hangat. Dimas berdiri di belakangku, menjadikan tubuhku sebagai tameng hidup dari puluhan moncong senjata api polisi yang mengepung kami. Cahaya lampu sorot yang menyilaukan membuat mataku sakit, tapi aku memaksakan diri untuk tetap membuka mata. Aku tidak ingin mati dalam keadaan memejamkan mata. Aku ingin melihat kehancuran laki-laki ini. Dimas berteriak-teriak seperti orang gila, suaranya parau menembus suara hujan. Dia menuntut helikopter, menuntut uang tebusan, menuntut jalan bebas hambatan. Permintaan-permintaan yang tidak masuk akal dari seorang pria yang sudah kehilangan akal sehatnya. Polisi merespons lewat pengeras suara, meminta Dimas untuk tenang dan melepaskan Sandra, namun negosiasi itu hanya membuat Dimas semakin agresif. Cengkeraman tangannya di lenganku semakin kuat, hingga rasanya tulangku akan remuk. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang memburu di punggungku, detak jantung seorang pengecut yang takut menghadapi konsekuensi perbuatannya. Di momen genting itu, rasa takut yang sedari tadi melumpuhkanku perlahan menguap, digantikan oleh ketenangan yang aneh. Aku teringat wajah Kava yang pucat di dalam peti mati. Aku teringat wajah Ibu Rani yang ketakutan sebelum dibunuh. Mereka tidak punya kesempatan untuk melawan, tapi aku punya. Aku masih hidup, dan aku memegang kendali atas ketakutan ini. Aku melirik ke bawah, ke arah kaki Dimas. Kaki kanannya terluka parah akibat benturan mobil tadi, terjepit badan kendaraan sebelum dia menyeretku keluar. Darah segar merembes dari celana bahannya yang robek. Dia bertumpu goyah pada kaki kirinya. Itu kelemahannya. Aku mengumpulkan seluruh tenaga yang tersisa di tubuhku yang gemetar kedinginan. Aku tidak lagi peduli jika pecahan kaca di leherku akan menggores lebih dalam. Dalam satu tarikan napas panjang, aku melakukan hal yang paling tidak diduganya. Aku memutar tubuhku sekuat tenaga, mengabaikan rasa perih di leher, dan menancapkan gigi-gigiku sedalam mungkin ke lengan Dimas yang memegang pecahan kaca. Aku menggigitnya dengan kekuatan penuh, kekuatan seorang ibu yang marah, hingga aku merasakan rasa amis darahnya di mulutku. Dimas menjerit kesakitan. Refleks tubuhnya membuatnya melonggarkan cengkeraman sesaat. Pecahan kaca itu terlepas dari tangannya dan jatuh berdenting di aspal basah. Tidak membuang kesempatan sedetik pun, aku mengangkat kaki kananku dan menendang lutut kaki kanannya yang sudah terluka parah itu dengan sekuat tenaga. Terdengar bunyi krak yang mengerikan, bunyi tulang yang patah atau sendi yang hancur total. Teriakan Dimas kali ini jauh lebih keras. Melengking memecah malam, sebuah lolongan kesakitan murni yang membuat bulu kuduk berdiri. Tubuhnya yang besar ambruk ke aspal, tidak mampu menopang berat badannya sendiri. Dia berguling-guling memegangi kakinya, melupakan keberadaanku, melupakan polisi, melupakan segalanya selain rasa sakit yang tak tertahankan itu. Polisi tidak membuang waktu. Dalam hitungan detik, mereka menyerbu maju. Aku ditarik mundur oleh tangan-tangan kekar berseragam, dijauhkan dari Dimas yang masih meraung-raung di tanah. Beberapa petugas langsung menindih tubuh Dimas, memborgol tangannya ke belakang dengan kasar. Namun, Dimas masih mencoba melawan, menendang-nendang dengan sisa kakinya yang sehat, meludah, dan memaki. Salah satu polisi terpaksa melumpuhkannya dengan tembakan peringatan yang diarahkan ke paha kirinya, karena dia berusaha merebut senjata petugas. Bunyi letusan senjata itu mengakhiri perlawanan Dimas. Dia terkulai lemas, darah menggenang di sekeliling tubuhnya, bercampur dengan air hujan yang terus mengguyur tanpa ampun. Aku berdiri di sana, di balik barisan polisi, menatapnya dengan napas tersengal. Wajah tampan yang dulu kucintai itu kini berlumuran darah dan lumpur, menyeringai kesakitan, menatapku dengan tatapan kosong. Para medis segera datang mengerubungiku, membersihkan luka di leherku, menyelimutiku dengan selimut termal oranye, dan menanyakan apakah aku baik-baik saja. Aku tidak menjawab. Mataku terpaku pada sosok Dimas yang sedang diangkat ke tandu dengan penjagaan super ketat. Saat tandu itu melewati-lewat di depanku, Dimas menoleh. Tidak ada lagi arogansi. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada hanya ketakutan. Dia sadar hidupnya sudah berakhir. Daniel muncul dari kerumunan petugas medis di belakang, lengannya dibebat karena retak tulang akibat pukulan Dimas di atap gudang tadi. Dia berjalan tertatih mendekatiku, wajahnya lebam tapi matanya memancarkan kelegaan luar biasa. Dia merangkul bahuku dengan satu tangannya yang sehat, dan pada saat itulah, pertahananku runtuh. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena beban berat yang selama ini menindih dadaku akhirnya terangkat. Keesokan harinya, berita penangkapan Dimas dan Pak Rahayu menjadi headline di seluruh stasiun televisi nasional dan media cetak. Wajah mereka terpampang jelas sebagai dalang pembunuhan berencana dan korupsi yayasan. Namun, hukuman penjara hanyalah awal dari karma mereka.
Alam semesta bekerja dengan cara yang misterius dan menyakitkan untuk menyeimbangkan neraca keadilan. Dimas dilarikan ke rumah sakit Polri dengan kondisi kaki kanan yang hancur parah. Dokter mengatakan bahwa infeksi dari luka terbukanya yang terkena air kotor jalanan dan serpihan besi mobil telah menyebar dengan sangat cepat, menyebabkan gangren. Jaringan kakinya membusuk dalam hitungan jam, seolah tubuhnya sendiri menolak keberadaannya. Di ruang perawatan isolasi penjara yang dingin dan berbau obat-obatan keras, Dimas menerima vonis medis yang menghancurkan jiwanya. Untuk menyelamatkan nyawanya dari penyebaran infeksi darah, dokter harus melakukan amputasi. Ironi yang begitu pekat terasa di udara. Dimas, yang meracuni anaknya sendiri hingga organ dalamnya rusak perlahan, kini harus melihat bagian tubuhnya sendiri dipotong dan dibuang. Ketika dia sadar dari operasi, dia mendapati kaki kanannya sudah hilang sebatas lutut. Dia berteriak histeris, menangis, memohon agar ini hanya mimpi buruk. Tapi ini nyata. Dia yang dulu begitu bangga dengan penampilan fisiknya, yang selalu ingin terlihat sempurna dan berwibawa, kini menjadi cacat permanen. Dia harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda atau dengan tongkat, menjadi simbol kelemahan yang paling dia benci. Karma telah mengambil langkah kakinya, sebagaimana dia mengambil masa depan Kava. Sementara itu, nasib Pak Rahayu tidak kalah menyedihkan. Pria tua yang selama ini dipuja sebagai tokoh masyarakat yang dermawan itu, ditangkap di gudang dalam keadaan pingsan setelah dipukuli Dimas. Namun, pukulan fisik itu tidak seberapa dibandingkan dengan pukulan mental yang dia terima. Saat diinterogasi polisi, tekanan darah Pak Rahayu melonjak drastis. Dia terkena serangan stroke parah di dalam sel tahanan sementara. Serangan itu melumpuhkan separuh tubuhnya dan merusak kemampuan bicaranya. Pria yang dulu begitu fasih bersilat lidah, yang bisa memanipulasi orang dengan kata-kata manis dan pidato yang memukau, kini hanya bisa mengeluarkan suara erangan yang tidak jelas. Mulutnya miring, air liur terus menetes tanpa bisa dikontrol. Dia terbaring tak berdaya di kasur tipis penjara, bergantung sepenuhnya pada bantuan orang lain bahkan untuk buang air. Hartanya disita negara, keluarganya meninggalkannya karena malu, dan dia menghabiskan hari-harinya menatap langit-langit sel yang lembab dengan tatapan kosong penuh penyesalan. Bella, sang sekretaris dan selingkuhan, juga tidak luput dari jaring hukum. Dia ditangkap di bandara saat mencoba kabur ke luar negeri dengan membawa perhiasan hasil pemberian Dimas. Di hadapan penyidik, Bella mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan menimpakan semua kesalahan pada Dimas. Dia memberikan semua bukti tambahan, termasuk catatan transaksi keuangan ilegal yang dia simpan sebagai asuransi. Namun, pengkhianatannya tidak membebaskannya. Dia dijerat pasal berlapis sebagai penadah dan turut serta dalam perencanaan pembunuhan. Wajah cantiknya yang dulu selalu terpoles make-up mahal kini kusam dan layu di balik jeruji besi. Dia menjadi sasaran buli narapidana wanita lainnya yang membenci pelakor dan pembunuh anak. Kehidupannya yang glamor berganti dengan kehidupan keras penjara yang menyiksa. Aku dan Daniel memantau semua perkembangan ini dari kejauhan. Kami tidak merasa kasihan sedikit pun. Setiap kali melihat berita tentang penderitaan mereka, aku hanya teringat pada Kava yang merintih kesakitan sendirian di kamarnya. Rasa sakit yang mereka alami sekarang belum sebanding dengan nyawa suci yang telah mereka renggut. Namun setidaknya, mereka menderita. Mereka hancur secara fisik, mental, dan sosial. Masyarakat mengutuk mereka, tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi lagi. Nama baik yang mereka agung-agungkan telah menjadi sampah. Suatu sore, aku diminta datang ke rumah sakit penjara untuk memberikan kesaksian tambahan. Aku melewati lorong yang dijaga ketat menuju kamar tempat Dimas dirawat. Dari balik kaca jendela kecil di pintu, aku melihatnya. Dimas sedang duduk di kursi roda, menatap dinding kosong. Tubuhnya kurus kering, wajahnya tirus dan ditumbuhi jenggot yang tidak terawat. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Tidak ada lagi Dimas yang gagah. Yang ada hanyalah sisa-sisa manusia yang rusak. Saat dia menyadari keberadaanku di balik kaca, dia menoleh pelan. Mata kami bertemu. Aku melihat air mata mengalir di pipinya yang cekung. Dia mencoba menggerakkan bibirnya, mungkin ingin meminta maaf, atau mungkin memohon belas kasihan. Tapi aku tidak merasakan apa-apa lagi selain kehampaan. Rasa benci yang dulu membakar dadaku sudah padam, berganti dengan rasa dingin yang menenangkan. Aku tidak memalingkan wajah, aku menatapnya lurus-lurus, membiarkan dia melihat bahwa aku masih berdiri tegak, utuh, dan kuat. Aku, wanita yang dia anggap lemah, adalah orang yang menghancurkannya. Aku berbalik badan dan melangkah pergi, meninggalkan Dimas yang menangis sendirian dalam keheningan yang menyiksa, terkurung dalam tubuhnya yang cacat dan dosa-dosanya yang tak terampuni. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai di jembatan itu. Waktu berjalan lambat namun pasti,
menyembuhkan luka fisik meski meninggalkan parut yang tak akan pernah hilang sepenuhnya. Pagi ini, langit Jakarta begitu cerah, biru bersih tanpa awan, seolah alam semesta sedang merayakan babak baru dalam hidupku. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, bukan kamar di rumah lamaku yang penuh kenangan buruk itu, melainkan di rumah baru yang lebih sederhana dan hangat. Aku merapikan jilbabku yang berwarna krem cerah, warna yang melambangkan ketenangan. Wajah di cermin itu bukan lagi wajah Hilda yang ketakutan dan sembab oleh air mata. Itu adalah wajah seorang wanita yang telah berjalan melewati neraka dan keluar sebagai pemenang. Ada garis ketegasan di rahangku, ada sinar ketabahan di mataku. Hari ini adalah hari pembacaan vonis akhir. Gedung pengadilan dipenuhi oleh wartawan, aktivis perlindungan anak, dan masyarakat yang mengikuti kasus ini sejak awal. Ruang sidang terasa sesak dan panas, namun aku merasa dingin dan tenang. Daniel duduk di sampingku, mengenakan kemeja batik rapi. Lengannya sudah sembuh total, dan dia kembali menjadi sosok sahabat yang bisa diandalkan. Dia menggenggam tanganku erat saat majelis hakim memasuki ruangan. Ketukan palu hakim membuka sidang yang sangat dinanti-nantikan ini. Dimas didorong masuk dengan kursi roda. Dia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap ke arah pengunjung sidang yang mencemoohnya. Pak Rahayu tidak bisa hadir karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk, sehingga dia diwakili oleh pengacaranya, namun proses hukum tetap berjalan untuknya. Bella duduk di kursi terdakwa lain dengan wajah pucat pasi, terus-menerus menggigit bibirnya hingga berdarah. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan dengan suara lantang yang menggelegar, menguraikan kembali kekejian yang mereka lakukan, perencanaan pembunuhan terhadap anak di bawah umur, pemalsuan dokumen, korupsi, hingga penghilangan nyawa saksi kunci, Ibu Rani. Hakim Ketua, seorang wanita parubaya dengan tatapan tajam dan bijaksana, mulai membacakan putusannya. Ruangan seketika hening, seolah semua orang menahan napas secara bersamaan. Kata demi kata meluncur dari mulut hakim, menusuk jantung para terdakwa. Dimas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap anak kandungnya sendiri dengan motif penguasaan harta. Mengingat tidak ada hal yang meringankan dan perbuatannya tergolong sangat sadis serta mencederai hati nurani kemanusiaan, hakim menjatuhkan vonis maksimal, hukuman mati. Ruang sidang meledak dengan seruan syukur. Alhamdulillah, teriak beberapa orang di belakang. Dimas tersentak di kursi rodanya. Tubuhnya gemetar hebat, dan untuk pertama kalinya aku mendengarnya meraung menangis dengan suara keras, suara penyesalan yang terlambat. Dia mencengkeram pegangan kursi rodanya seolah ingin lari, tapi dia tidak bisa kemana-mana. Vonis mati adalah akhir dari perjalanannya. Pak Rahayu divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi, sebuah hukuman yang lebih kejam baginya, karena dia harus membusuk di dalam sel dengan tubuh yang lumpuh sampai ajal menjemput. Bella divonis 20 tahun penjara. Keadilan telah ditegakkan. Palu diketuk 3 kali, menutup lembaran kelam masa laluku secara hukum. Setelah sidang selesai, aku tidak langsung pulang. Ada satu misi terakhir yang harus kuselesaikan untuk benar-benar menutup buku ini. Seluruh aset Dimas dan Pak Rahayu yang disita negara, serta uang warisan ayahku yang menjadi sumber malapetaka ini, berhasil kuselamatkan melalui perjuangan hukum Daniel. Aku tidak ingin menggunakan sepeser pun uang itu untuk kepentingan pribadiku. Uang itu berlumuran darah Kava. Aku ingin membersihkannya. Kami pergi menuju sebuah bangunan tua di pinggiran kota yang baru saja selesai direnovasi. Di atas pintu gerbangnya, terpasang papan nama yang indah dengan tulisan berwarna-warni, Rumah Kava, Yayasan Perlindungan dan Pendidikan Anak. Ya, aku menggunakan seluruh uang warisan itu untuk membangun panti asuhan dan rumah aman bagi anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Tempat ini akan menjadi surga bagi mereka yang senasib dengan Kava, tempat di mana mereka akan dilindungi, dicintai, dan didengarkan. Aku berjalan menyusuri lorong panti yang dicat dengan warna-warna cerah. Suara tawa anak-anak terdengar riuh dari arah taman bermain di belakang. Aku melihat anak-anak berlarian mengejar bola, bermain ayunan, dan bernyanyi. Pemandangan itu membuat hatiku hangat. Di dinding lobi utama, terpajang foto besar Kava yang sedang tersenyum lebar, dan di sebelahnya ada foto Ibu Rani. Aku juga menyisihkan sebagian dana untuk merenovasi sekolah tempat Ibu Rani mengajar dulu, membangun perpustakaan baru yang diberi nama Perpustakaan Rani, agar namanya selalu dikenang sebagai pahlawan pendidikan, bukan korban pembunuhan. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat dan memancarkan cahaya keemasan yang syahdu, aku dan Daniel pergi ke pemakaman umum. Makam Kava dan Ibu Rani letaknya berdampingan, di bawah naungan pohon Kamboja yang rindang. Rumput di atas makam mereka sudah tumbuh hijau subur. Bertabur bunga-bunga segar yang dibawa oleh orang-orang yang bersimpati. Aku berjongkok di samping nisan Kava, mengusap namanya yang terukir di batu marmer hitam.
Tidak ada lagi air mata kesedihan yang menyesakkan. Yang ada hanya rasa rindu yang damai. Ibu sudah selesaikan semuanya. Nak, bisikku pelan pada nisan itu. Mereka sudah dihukum. Uang Kava sudah ibu pakai untuk bantu teman-teman Kava yang lain. Kava tidak perlu sakit lagi sekarang. Kava bisa main sepuasnya di surga. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan pohon Kamboja, hingga beberapa kelopak bunga putih jatuh perlahan ke atas pangkuanku. Suasana di pemakaman itu begitu hening dan sakral. Daniel berdiri agak jauh di belakang, memberiku ruang privasi untuk berbicara dengan putraku. Aku memanjatkan doa panjang, mengirimkan semua cinta dan kerinduanku lewat setiap bait doa. Aku merasa lega, seolah ada beban ribuan ton yang akhirnya lepas dari pundakku. Aku sudah menepati janjiku sebagai seorang ibu. Aku telah membela anakku sampai titik darah penghabisan. Saat aku bangkit berdiri dan hendak beranjak pergi, sesuatu yang ajaib terjadi. Matahari senja menciptakan bias cahaya yang indah di antara pepohonan. Di ujung jalan setapak pemakaman, sekitar 10 meter di depanku, aku melihat sesosok bayangan kecil berdiri. Jantungku berdesir, tapi bukan karena takut. Sosok itu mengenakan baju tidur bergambar superhero favorit Kava, baju yang sama yang kupakaikan terakhir kali sebelum dia dimakamkan. Itu Kava. Dia tidak terlihat pucat atau kesakitan seperti di mimpi-mimpi burukku selama ini. Dia terlihat sehat, pipinya merona, dan senyumnya begitu cerah hingga menyilaukan mata. Kava tidak berkata apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, menatapku dengan mata berbinar bahagia. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai perlahan padaku. Lambaian perpisahan yang manis, lambaian yang mengatakan, "Aku baik-baik saja, Ibu. Terima kasih." Air mataku menetes satu kali, air mata kebahagiaan. Aku membalas lambaiannya dengan tangan gemetar dan senyum lebar di wajahku. "Selamat jalan, sayang," bisikku. Bayangan Kava perlahan memudar seiring dengan cahaya matahari yang meredup, menyatu dengan kehangatan senja, lalu menghilang sepenuhnya. Tapi rasa hangat di dadaku tidak hilang. Kava sudah tenang. Dia benar-benar sudah pergi ke tempat yang lebih baik, membawa serta semua rasa sakitnya. Aku berbalik badan. Daniel tersenyum padaku, mengulurkan tangannya. Aku menyambut uluran tangannya dengan mantap. Kami berjalan beriringan meninggalkan area pemakaman, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang punggung kami. Di depan sana, jalanan membentang luas, diterangi oleh lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Hidup masih panjang, dan aku siap untuk menjalaninya. Aku bukan lagi sekadar korban atau ibu yang berduka. Aku adalah Hilda, wanita yang selamat dari badai, pendiri rumah Kava, dan pembela anak-anak yang tak bersuara. Fajar baru telah menyingsing, dan aku melangkah menyambutnya dengan kepala tegak.